Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat 14-15, tertulis demikian. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama beberapa dekade terakhir ini, Eropa seringkali disebut sebagai benua gelap secara spiritual karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi sejak tahun 2020-an terjadi fenomena kebangunan rohani. Banyak anak-anak muda yang datang kepada Tuhan. Ada konser-konser rohani yang dilakukan di stadion-stadion di beberapa negara di Eropa yang dipadati oleh anak-anak muda. Dan mereka bukan hanya berkumpul untuk mendengarkan musik, tapi mereka juga berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan. Eropa yang mati secara rohani mengalami lawatan Tuhan sehingga mengalami kebangkitan. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 14-15 ini tertulis, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan pelayanannya dengan para muridnya, dia berjumpa dengan rombongan orang yang sedang mengusung mayat. Pertemuan itu terjadi di gerbang sebuah kota bernama Nain. Mayat dalam usungan itu adalah seorang anak muda, anak tunggal dari seorang janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak memberi uang kepada janda ini, tidak juga menjanjikan hal-hal lain untuk berusaha menghiburnya. Tapi Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu yang paling diperlukan oleh janda itu pada waktu itu, yaitu membangkitkan anaknya yang sudah mati. Tuhan Yesus mendekati usungan itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Seketika itu juga anak muda itu bangkit, dia hidup kembali. Ada kuasa yang menghidupkan dari perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berseru, "Ya Bapa, hidupkan kembali anak ini." Tapi Tuhan Yesus langsung memerintahkan agar kebangkitan itu terjadi. Dan ini menunjukkan pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang berkuasa untuk memberikan kehidupan dan yang berkuasa untuk melepaskan setiap orang dari kuasa maut. Peristiwa mujizat ini, saudara, menunjukkan tentang kuasa dan mujizat Tuhan yang sanggup dinyatakannya dalam segala keadaan yang kita alami. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Dan itu berarti bahwa Tuhan juga sanggup menolong kita dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dan bukan hanya membangkitkan orang-orang yang mati secara fisik. Tuhan juga sanggup untuk membangkitkan orang-orang yang mati secara rohani. Ada banyak orang yang secara fisik, secara jasmani hidup, tapi secara rohani sedang mati. Hidupnya menjauh dari Tuhan, tidak punya gairah akan Tuhan. Hidup dalam dosa-dosa
yang mendukakan hati Tuhan dan yang membawa pada kebinasaan. Tapi Tuhan sanggup untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali setiap orang yang mati secara rohani. Mungkin ada di antara saudara yang punya anggota keluarga sedang mati secara rohani, sedang menjauh dari Tuhan. Mungkin itu pasangan hidup saudara, atau anak, atau keluarga lainnya. Mari bawa kepada Tuhan. Berdoa minta lawatan Tuhan, agar Tuhan melawat, membangkitkan, dan menghidupkan mereka kembali. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, sampai kita melihat jawaban doa, di mana orang-orang yang kita kasihi, yang sedang mati secara rohani, mengalami kebangkitan dan kehidupan secara rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau dapat menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang kami alami. Engkau dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Engkau dapat menyembuhkan dan mengadakan mujizat bagi setiap kami. Dan bersamaan dengan itu juga Engkau sanggup untuk membangkitkan kehidupan keluarga kami, sanak saudara kami, teman sahabat kami yang mati secara rohani. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan bagi orang-orang terdekat kami, anggota keluarga kami, orang yang menjadi beban hati kami, supaya mereka datang kembali kepada Tuhan, mengalami kebangkitan rohani. Lawatlah mereka, supaya mereka, Tuhan, jamah dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan membangkitkan mereka kembali secara rohani, agar mereka sadar akan dosa dan berbalik kepada kebenaran-Mu, dan hidup untuk senantiasa memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan kami akan melihat jawaban Tuhan. Tuhan wujudkan secara nyata bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami selalu berkemenangan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan-Mu bekerja, menolong setiap kami, sesuai dengan kekayaan dan kemurahan-Mu. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.